Jakarta, Kompas.com, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diusulkan dapat ditunda untuk sementara waktu guna meminimalisasi dampak penyebaran virus corona. Namun, menurut anggota Bawaslu M. Afifuddin, penundaan Pilkada Serentak harus dipikirkan secara matang. Penundaan itu harus dibicarakan dengan banyak pihak. Perlu bicara dengan sisi penyelenggara teknis, pemerintah, dan DPR, serta melihat kondisi terakhir hingga kondisi darurat sampai 29 Mei 2020, kata dia di kantor Bawaslu, Rabu, 183/2020. Seperti diketahui, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 29 Mei 2020. Bakal juga, dampak corona, Bawaslu gagas pemeriksaan kasus pelanggaran pilkada lewat video call sementara, dalam kurun waktu tersebut, ada 2 tahapan pilkada yang harus dilaksanakan yaitu verifikasi faktual berkas dukungan perseorangan, 26 Maret, 15 April, dan pencocokan dan penelitian dalam tahap pemutakhiran data, 18 April 17 Mei. Ia mengatakan, 2 tahapan tersebut hanya dilakukan bagi daerah yang memiliki calon independen, sementara, tidak semua daerah memiliki calon independen. Kemudian, tahapan berikutnya yaitu masa kampanye yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum yang akan dilangsungkan pada 11 Juli hingga 19 September 2020. Kalau ini mau kita atur, mumpung PKPU belum diatur, misalnya dengan menghindari proses tatap muka dan perjumpaan fisik. Intinya, pilkada ini untuk kemanusiaan, tapi dari sisi manusiawi harus kita pikirkan, ucapnya. Jadi secara komprehensif harus lihat apa yang jadi tantangan jika tahapan ini akan dilaksanakan dalam pertemuan fisik, ujar Afifuddin. Bakal juga, Mahfud tegaskan wabah corona tak bikin pilkada 2020 berubah jadwal sejauh ini. Bawaslu telah memberikan 3 rekomendasi kepada KPU terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Namun, rekomendasi itu diberikan sebelum muncul skenario perpanjangan masa tanggap darurat dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Rekomendasi pertama yaitu KPU harus menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilu dan masyarakat. Kedua, membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah. Terakhir, memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintahan.